Senandung Azalea episode 41 menuju puncak. Pagi hari tanpa Azalea di akhir pekan membuat Aska merasa gundah. Aska pun menyibukkan diri di ruang kerjanya. Ia akan bekerja di sana sepanjang hari dan malamnya menempati janji makan malam bersama Ilona. Namun, Aska tak menyangka bahwa saat bekerja pun ia terus teringat akan Azalea dan menjelang tengah hari ia sudah bisa menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dari perkiraannya. Aska lalu duduk termangu di kursi makan. Bayangan Azalea mengganggu pikirannya. Aska menggelengkan kepala. Tidak mungkin ia merindukan Azalea. Aska ingin menyangkal kerinduannya, namun kemanapun dia memandang, dilihatnya ada Azalea. Ia teringat akan wajah inosen atau senyum dan tawa istrinya itu. Aska mengusap wajahnya sambil bersandar di kursi. Akhirnya Aska mengakui bahwa ia merindukan Azalea dan ingin bertemu dengan wanita itu. Baiklah Azalea, saya akan menyusulmu ke puncak, ucapnya mengulum senyum. Menempuh gerimis, Aska melajukan mobilnya menuju puncak Bogor. Ia melupakan janjinya dengan Ilona malam nanti. Senyum kembali terukir di bibir Aska ketika akhirnya ia tiba di villa. Dilihatnya Azalea tengah memanggang beberapa potong daging dan beberapa tusuk bakso. Pak Raditya dan Bu Rianti merasa heran melihat kehadiran Aska yang tiba-tiba. Katanya nggak bisa kemari, tanya Pak Raditya disertai anggukan Bu Rianti. Sudah selesai kerja, Pak, sahut Aska singkat. Aska lalu mendekati Azalea dan berkata, Azalea, saya lapar. Azalea mengurutkan kening. Kamu belum makan siang? Belum, hanya minum kopi pagi tadi. Kenapa belum makan? Sudah jam segini. Nanti kalau kamu sakit bagaimana? Berutu Azalea. Hari sudah menjelang sore, tetapi suaminya itu belum mengisi perut selain kopi. Makanya ini mau makan. Aska memegangi perutnya. Pak Raditya dan Bu Rianti geleng-geleng kepala melihat anak tunggal mereka itu. Azalea menyipitkan mata sebal, tetapi tak tega juga melihat wajah memelas Aska. Azalea pun menanyakan Aska ingin makan apa, dan Aska menunjuk bakso. Azalea menyerahkan setusuk bakso panggang padanya. Namun, Aska justru membuka mulutnya seolah meminta Azalea untuk menyuapinya. Kekesalan Azalea bertambah, tetapi akhirnya ia menyodorkan juga setusuk bakso panggang ke mulut Aska. Tanpa Azalea sadari, senyum telah menghiasi bibirnya. Aska, kayak bayi saja kamu. Makan pun minta disuapi. Komentar Bu Rianti lantas tertawa. Begitupun Pak Raditya. Mereka teringat akan masa muda mereka dulu. Azalea tak mengerti akan dua kubu perasaan yang bertolak belakang di hatinya. Di satu sisi, Azalea merasa bahwa Aska sangat menyebalkan. Namun, ia juga tak bisa menyangkal rasa gembira yang menyelimuti saat Aska berada di sisinya. Azalea tak menolak ketika Aska mengajaknya menghabiskan sore di halaman belakang villa setelah itu. Mereka berada di sana hingga hari mulai gelap. Azalea berdiri kaku saat Aska memintanya berpose dengan latar belakang taman bunga. Ia hanya tersenyum canggung saat melihat kilatan cahaya kamera. Mau lihat hasilnya? Aska tersenyum mengulurkan kamera pada Azalea. Azalea mengangguk kemudian menerima kamera dari tangan Aska dan langsung melihat hasil foto dirinya. Ia ingin memastikan apakah ia terlihat seperti patung hidup atau tidak. Aska merasa gemas melihat Azalea yang sangat serius melihat hasil foto di kamera. Ia pun mengecup lembut kening istrinya itu. Jantung Azalea berdesir. Seharusnya saat itu menjadi senja yang romantis, tetapi ia teringat lagi akan perkataan Ilona. Azalea berpikir saat ini Aska masih memainkan peran sebagai suami yang manis dan itu membuatnya kembali merasa kesal. Kamu memang pria menyebalkan, Aska. Sangat menyebalkan. Kamu memang sebaiknya menjadi hiasan taman saja. Azalea bersungut memandangi Aska. Aska melautkan alis. Apa kesalahannya? Kenapa Azalea terlihat kesal padahal dia baru saja bersikap manis? Hiasan taman gimana maksudnya? Tanya Aska kemudian. Ya hiasan taman, entah itu patung, lampu, atau apapun yang biasanya menjadi hiasan taman, cibir Azalea. Aska tak mengerti maksud perkataan Azalea pun tentang kekesalan wanita di hadapannya itu. Namun, ia tetap ingin bersikap manis. Tidak apa-apa jadi hiasan taman, yang penting berada di taman bunga Azalea, ucap Aska. Sebenarnya Azalea ingin tersenyum mendengar rayuan buruk suaminya itu, tetapi ia tahan. Lebih tepatnya Azalea adalah tanaman semak berbunga dan termasuk dalam genus Rhododendron. Koreksi Azalea sambil berjalan meninggalkan pria itu. Malam beranjak, Aska dan Azalea bergantian mandi untuk menghilangkan miang di tubuh mereka karena tadi berada di taman. Aska mengambil ponsel untuk memeriksa panggilan dan pesan, tetapi ponselnya mati karena habis baterai. Ia baru saja ingin mengisi daya ponsel ketika dilihatnya Azalea keluar dari kamar mandi dengan rambut basah dan memakai dress polos berwarna putih. Aska membiarkan ponselnya begitu saja, lalu duduk di tepi tempat tidur sambil memandangi Azalea yang tengah mengeringkan rambutnya.
Setelah rambutnya setengah kering, Azalea mengikuti Aska duduk di tepi tempat tidur. "Kita tidurnya bagaimana?" tanya Azalea. "Tempat tidur cuma satu dan tidak ada sofa di kamar ini." Azalea mengedarkan pandangan. "Diranjang saja, nanti pakai guling sebagai pemisah. Atau kalau kamu merasa tak nyaman, biar saya tidur di bawah pakai selimut." "Jangan," Azalea menggeleng cepat. "Tidak apa-apa, pakai pemisah saja." Aska mengangguk tersenyum, lalu menatap lekat Azalea. Wajah cantik di hadapannya itu terlihat semakin cerah terkena cahaya lampu. Pandangan Aska turun ke bibir merah muda Azalea yang masih basah sehabis mandi. Perasaannya tak menentu. Aska menyentuh pipi Azalea, kemudian menangkup wajah lembut itu. Melihat Azalea tak menolak, ia semakin mendekatkan wajah. Namun, baru saja bibir mereka akan bertemu, Aska menjauhkan wajahnya. Ia pun memutar tubuh dan membuang pandangan. "We shouldn't do this," ucapnya parau. Lantas perlahan ia bangkit dan beranjak menuju meja di samping lemari. "We shouldn't do romance, should we?" Sambungnya kembali memutar tubuhnya untuk melihat Azalea. Azalea masih duduk diam di tepi tempat tidur. Dalam pikiran Aska, istrinya itu akan mengangguk, lalu beringsut naik ke tempat tidur dan memejamkan mata. Ternyata tidak. Setelah terdiam sejenak, Azalea justru bangkit dan berjalan ke arahnya. Jantung Aska berdebar saat Azalea sudah berdiri sangat dekat, tepat di hadapannya. "Why not?" Azalea menengadah dan menantang mata Aska. Ia ingin pria di hadapannya itu melihatnya sebagai wanita yang berani dan percaya diri. Dengan kaki berjinjit, Azalea merengkuh leher Aska dan berbisik di telinga suaminya itu. "Let's do it for fun." Ia lalu mendaratkan bibirnya ke bibir Aska. Hanya sekejap, Azalea melepaskan kecupannya. Mereka masih mengunci mata satu sama lain dengan detak jantung yang seirama. Keduanya menyatukan rasa di antara mereka. Jejak manis kecupan Azalea masih tertinggal di bibir Aska. Lalu setelah sekian detik yang memenjara, Aska merengkuh tubuh Azalea dan mengecup bibir merah muda itu. Ia pun memperdalam jejak kecup dan menjadikannya rencana yang tak kunjung redup. Ia tak kuasa menahan lagi ketika jemari Azalea bermain di rambutnya. Perlahan Aska menggendong tubuh Azalea ke ranjang dan membimbing istrinya itu menuju puncak keindahan bercinta.